Same answer. Near before. Over and over again. Dizzy, a little help, please? She's okay. The Old Guards adalah film superhero Amerika tahun 2020 yang diarahkan oleh Gina Prince Bythewood dan ditulis oleh Greg Rucka berdasarkan buku komiknya sebelum ditayangkan di Netflix. Kalian sudah tengok atau belum? Jika belum, mari teruskan melihat di video ini. Film ini banyak menerima ulasan positif secara umum daripada pengkritik dengan pujian terhadap lakonan dan prestasi yang baik oleh Theron. Halo, apa kabar guys? Saya doakan kawan-kawan di luar sana dalam keadaan yang baik-baik sahaja, oke? So, kali ini saya akan menceritakan film action The Old Guards yang dirilis pada tahun 2020. Tapi, seperti biasa, silakan klik tombol subscribe dan lonceng bagi ulasan video yang akan datang nanti. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Di awal film ini diperlihatkan seorang wanita dan pasukannya yang telah tewas. Pasukan ini jika kita lihat di film ini seperti pasukan agen khas yang berpakaian hitam dan lengkap bersenjata untuk melakukan misi-misi yang berbahaya. Dan film pun dimulai. Cerita bermula di Maroko. Terdapat seorang wanita berkacamata hitam bernama Andy bertemu dengan seorang lelaki yaitu Booker, seolah-olah terdapat rancangan pekerjaan yang ingin mereka lakukan. Seketika mereka berjalan, terdapat sekumpulan wanita sedang bersuah foto. Lalu Andy pun menolong mengambil gambar mereka dan memadam gambar yang terdapat muka Andy di dalam foto itu. Apabila Andy dan Booker tiba di sebuah ruangan, Andy bertemu dengan beberapa orang rakannya yang lain yaitu Nikki dan Joe. Mereka kelihatan sangat mesra dan sangat rapat, seolah-olah sudah sekian lama tidak bertemu. Tidak lama kemudian, Booker dan Andy bertemu dengan seorang lelaki bernama Copley, yaitu mantan CIA yang terpaksa keluar dari agensinya karena istrinya yang menghidap penyakit kanker. Copley memberikan tugas kepada mereka untuk membebaskan beberapa tawanan di Sudan. Lalu Andy pun bersetuju untuk melakukan misi tersebut. Apabila menjelang malam, Andy dan pasukannya telah tiba di tempat tersebut. Mereka sedang mengatasi para pengawal dan membunuh satu persatu. Tidak lama kemudian mereka tiba di suatu ruangan di bawah tanah, di mana ruangan tawanan tersebut disembunyikan. Tiba-tiba lampu menyala dan mereka pun ditembak terus-menerus oleh sekumpulan agensi sehingga mereka pun mati. Ternyata misi ini adalah penipuan. Tidak lama kemudian terjadi sebuah keanehan. Andy dan rakannya hidup kembali. Peluru-peluru telah memasuki tubuh mereka keluar dan seketika itu pun mereka pulih seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Kemudian mereka bangun dan membunuh semula musuh mereka satu persatu sehingga habis. Copley sedang menyaksikan kejadian tersebut melalui CCTV yang terdapat di ruangan. Seolah-olah Copley telah pun mengetahui kejadian aneh ini berlaku sebelum ini. Setelah Andy menyadari rahasia mereka telah terbongkar, Andy merencana mencari Copley dan ingin membunuhnya. Di sini mesti kalian semua berpikir keanehan apa yang telah terjadi terhadap mereka.
Apa yang pasti, mereka tidak boleh mati dan tubuh badan mereka pulih sendiri seperti Logan dalam film X-Men. Oke guys, kita berpindah ke scene seterusnya. Terdapat sekumpulan tentara yang dipimpin oleh Neil memasuki sebuah perkampungan seperti ingin mencari seorang lelaki seperti gambar yang dipegangnya. Namun lelaki tersebut terkena tembakan. Sebelum lelaki itu mati, dia sempat menghayun pisau tepat di leher Neil dan Neil pun jatuh seketika itu juga. Di tempat lain, Andy dan rekannya mendapat mimpi yang sama apa yang telah berlaku terhadap Neil. Ini karena mereka boleh merasai makhluk yang sama seperti mereka berempat, dan kejadian ini berlaku setelah 200 tahun. Lalu Andy pun mengambil keputusan untuk mencari Neil. Neil pun bangun dari katil rawatannya sambil kebingungan dan heran terhadap kejadian yang menimpa dia. Lehernya pulih menyeluruh seperti tiada apa-apa yang terjadi terhadap dia. Oke guys, kejadian ini sama seperti yang telah menimpa Andy dan rekannya. Adakah mereka makhluk yang sama? Mari kita teruskan melihat scene seterusnya. Setelah Andy telah sampai, Andy menculik Neil dan memasukkannya di dalam kereta. Tidak lama kemudian, Neil bangun dan menjatuhkan dirinya keluar dari kereta itu. Andy pun menembak tepat di kepala Neil. Seketika itu juga, Neil bangun dari kematian dan pulih. Lalu, mereka berdua pun masuk ke dalam kereta menuju ke suatu tempat. Setelah tiba, mereka menaiki pesawat yang menuju ke Paris. Setelah Andy dan Neil tiba di Paris, mereka pun bertemu kembali dengan rakan sepasukan Andy yang lain dan berceritakan bahwa mereka dalam bahaya setelah rahasia keanehan mereka terbongkar oleh Copley. Tidak lama kemudian, Neil mendapat mimpi mengenai seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam peti manusia dan dibuang ke dalam laut hidup-hidup. Tidak lama kemudian, rumah mereka pun dimasuki pasukan agensi khas untuk menceroboh rumah mereka. Andy pun membunuh satu persatu musuh itu. Malangnya, Nicky dan Joe telah diculik untuk dijadikan sebagai uji kaji Merrick. Pada keesokan harinya, Andy dan Booker ke rumah Copley dan Booker pun memberi senjata yang tidak berpeluru kepada Andy. Tetapi Neil tidak ingin mengikuti misi itu. Andy pun memberi senjata kepada Neil. Take the car. Di saat Neil ingin membuang senjata yang diberikan oleh Andy, Neil mendapat tahu bahwa senjata yang diberi oleh Booker pada mulanya tidak mempunyai peluru. Lalu Neil menyadari ada sesuatu yang berlaku pada Andy dan Booker, kemudian mengambil keputusan untuk kembali. Di tempat lain, sewaktu Andy telah sampai, ternyata Copley telah menunggu Andy. Rupanya Booker telah mengkhianati Andy. Booker pun menembak Andy. Tanpa diketahui, Andy telah pun hilang kekuatan untuk pulih sendiri. Lalu Andy pun menanyakan kepada Booker kenapa mengkhianati. Booker pun menjawab dia ingin mengetahui kejadian aneh apa yang telah berlaku kepada mereka. Tetapi saat luka Andy tidak membaik, Booker menyesal atas perbuatannya terhadap Andy. Tiba-tiba Merrick dan kumpulan sudah tiba di sana dan membawa pergi ke tempat uji kaji di mana keberadaan Nick dan Joe. Lalu Merrick pun meninggalkan Copley. Tidak lama kemudian, Neil pun tiba dan mendapati hanya Copley seorangan. Kemudian Copley menceritakan perjalanan hidup Andy masa ke semasa, di mana ramai orang yang Andy telah selamatkan. Copley pun menghantar Neil di mana tempat Andy dan rekannya diuji untuk membebaskan teman-temannya. Di saat Neil berusaha untuk lari dari Merrick dan kumpulannya, dia pun telah menjumpai kawan-kawannya. Sementara mereka mengejar Merrick,
Mereka pun membunuh satu persatu anggota Merrick. Tiba-tiba Merrick pun datang. Di saat Neil dan Andy berbincang, Andy pun mengambil kapak dan mengayun tepat di leher Merrick. Di saat yang sama juga, Neil pun menolak Merrick sehingga jatuh keluar dari bangunan dan membunuhnya. Dead motherfucker. Dan mereka pun keluar dari tempat itu. Di tempat yang lain, Andy dan rekan-rekannya sedang bercerita dan film pun habis.